Provinsi Sumatera Barat. Keren banget nih ya. Kita lanjutkan, adik-adik semua. Sudah ada yang kenal dengan Ibu Neni Andriani, narasumber kita pada hari ini? Belum? Belum ya? Baiklah, sedikit akan kami kenalkan kepada adik-adik semua. Tapi kalau untuk menjabarkan kegiatan Ibu Neni mungkin nanti bisa habis seharian ya, karena begitu banyaknya kegiatan beliau. Kami akan perkenalkan saja dari pengalaman yang saat ini masih tetap dijalani oleh Ibu Neni kita. Ibu Neni Andriani, MSI, MC psikolog ini merupakan psikolog klinis dari Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang. Sampai saat ini masih aktif. Kemudian beliau juga dosen luar biasa Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dosen Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Sampai saat ini Ibu Neni juga membuka praktek psikolog klinis di Rumah Sakit Bunda BMC Padang, pimpinan Jogja Konsultan Cabang Padang, psikolog mitra UPTD BPA DP3A P2KB Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga merupakan psikolog mitra untuk WCC Nurani Perempuan. Banyak lagi sebetulnya pengalaman beliau, tapi nanti boleh kita tanyakan langsung pada saat diskusi, pada saat tanya jawab dengan Ibu Neni. Untuk tahap ini kita akan segera masuki penyampaian materi singkat dari Ibu Neni Andriani. Kita berikan waktu 15 menit saja, cukup mungkin Bu Neni? Ya, kita persilakan pada Ibu Neni untuk menyampaikan materinya selama 15 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Siska. Saya coba menyaingi suara di panggung utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Sumatera Barat? Iya. Baik, terima kasih sekali hari ini sudah mau hadir bertahan hingga siang hari ini. Ya. Pertama-tama selalu kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kegiatan talk show ini tetap bisa terselenggara. Tak lupa salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan sholawat kepadanya, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Zul berserta tim UPTD PPA DP3KB Provinsi Sumatera Barat, penggagas Hari Anak Nasional Provinsi Sumatera Barat 2024, dan yang saya cintai adik-adik Forum Anak Sumatera Barat. Hari ini yang luar biasa, mempersembahkan hal yang luar biasa. Tetaplah menjadi luar biasa, sepakat? Oke, jadi tadi menyinggung sedikit yang sudah disampaikan oleh Kak Siska. Kita bicara tentang parent time sedikit aja. Tapi saya mulai dulu dengan pertanyaan, tahu nggak parent time ini artinya apa dulu? Apa ya? Oke, silakan siapa namanya Bang? Ya. Perkenalkan, nama saya Mafla Bariska, biasa dipanggil Afla. Parentine sendiri adalah berdasarkan makna katanya sendiri. Parentine adalah di suatu tujuan ataupun ditujukan kepada seseorang yang beraktivitas maupun berperan sebagai orang tua. Sedangkan dalam makna luasnya, parentine adalah di mana kondisi seseorang yang berperan sebagai orang tua akan mendidik, memahami serta mempelajari anaknya maupun intinya mendidik anaknya gitu Kak. Oke, kita aplaus dong buat teman kita ini ya, luar biasa sekali. Nah itu ya, parenting ya. Sekarang kita mau concern ke parent time-nya. Waktu sudah saatnya anak dan orang tua. Oh iya, nanti kasih aja. Oh iya, langsung kasih aja. Langsung bagi ya. Kita diskusi interaktif ya. Jadi siapa yang cepat, siapa yang kerja. Hadiah di depan ini banyak banget loh. Jadi rugi kalau kesini cuma main gadget. Hadiahnya kami bawa pulang lagi nanti, kami bagi bareng ya. Oke, kita balik nih. Parent time adalah waktu. Sudah saatnya orang tua, ayah, ibu, anak-anak
kenceng ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Para parents sibuk ya, parents kita sibuk untuk memberikan, memfasilitasi kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Anak-anak juga gak kalah sibuk, bukti ya. Selain aktivitas sekolah, aktivitas kuliah dan sebagainya, anak-anak juga banyak aktivitas di luar itu. Ada yang ambil kursus, ada yang aktif di organisasi, ada yang aktif juga di komunitas-komunitas. Dan itu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya anak-anak berkembang, orang tua bisa juga memberikan kehidupan yang layak. Dampak negatif kurangnya waktu. Nah, kita bicara masalah parenting lebih kepada quality, bukan kepada quantity. Jadi walaupun parents kita 24 hours 24 jam ada di rumah tapi gak pernah ngobrol sama kita, adik-adik juga gak pernah ngobrol sama parents yang masing-masing, ya waktu itu juga tidak akan ada. Nah, dengan kemajuan teknologi ya, grup orang tua, grup keluarga sudah mulai ada ya. Jadi sudah mulai berkomunikasi secara digital. Dampak positifnya komunikasi lancar. Dampak negatifnya nanya kabar pun jadinya hanya via chat, via telepon. Padahal anaknya di rumah. Padahal anaknya tinggal ditanya, sehat bang, sehat kak. Nah, jangka panjangnya terhadap waktu yang tidak berkualitas ini adalah semakin buruknya komunikasi orang tua dan anak. Orang tua mulai kehilangan waktunya dengan anak-anaknya karena hanya fokus untuk mencari nafkah. Anak hanya fokus dengan dunianya, terutama yang ada di genggaman adik-adik sekarang, yaitu yang namanya gadget. Karena apa yang terjadi saat ini adalah kita nggak bisa lepas dari teknologi digital. Tapi tanpa adik-adik sadari, gadgetnya adik-adik sudah menjadi second parents. Tanpa adik sadari, gadget adik-adik sudah menjadi the second parents, orang tua kedua. So, mulai hari ini speak up. Kalau adik-adik punya orang tua yang tidak menyediakan waktu, bahkan kurang waktu, speak up. Talk with a louder, bicara sama orang tua bahwa kami butuh waktu untuk speak up, kami butuh waktu untuk ngobrol bareng. Para orang tua, kalau jika ada ayah bunda di sini, tidak ada salahnya 18.21 itu untuk anak-anak. Jam 18.21, jam no gadget. Itu adalah jamnya ibadah bareng, makan malam bareng. Yang repotnya adalah kita udah di meja makan tuh masih sibuk sama gadget masing-masing. Nah, tugas kami di sini selain video kita bicara masalah parent time tadi, konsep parenting, konsep pengasuhan itu jangan hanya selesai tadi. Tadi Buya sudah bilang bahwa pola asuh itu dibawa melalui turunan. Pola asuh itu dibawa melalui bagaimana kita menduplikasi pola parenting yang dibawa oleh orang tua kita dulu. Bisa dipindahin ke situ boleh? Memiliki pola asuh yang enggak banget, yang relate dengan zaman saat ini. Tugasnya adik-adik adalah tidak meneruskan itu. Jika adik-adik di sini ada yang dibesarkan dengan pola asuh yang otoriter, cut off, nggak boleh dilanjutin. Jika adik-adik ada yang dibesarkan dengan pola asuh yang di dalam keluarga penuh dengan kekerasan, cut off, tidak perlu dilanjutkan. Dan di sini karena adik-adik adalah bagian dari agent of change, pelopor dan pelapor, sampaikan baik-baik kepada orang tua. Di situ juga fungsinya di forum anak, adik-adik juga mampu memberikan sosialisasi kepada orang tua. Ayah, tolong jangan pukul lagi. Ibu, tolong jangan teriak-teriak lagi. Bicara kita baik-baik di 18.21 waktu yang kita punya. So, buat adik-adik yang juga punya luka pengasuhan, jangan diteruskan pada generasi berikutnya. Selesai sama diri antum masing-masing. Selesai sama diri masing-masing. Luka ini jangan dibawa ke pengasuhan berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang pengantar dari kakak apa ibu ya. Kakak kan nanti pada nggak rela gitu. Kakak sama saya beda tipis gitu. Kalau ibu juga kayak ketuaan. Oh kakak, makasih banget panggil kakak gitu. Oh bunda, oke sayang bunda. Oke, sip. Itu tadi pengantar sedikit mengenai parenting dan parent part. Selanjutnya dikembalikan ke Bu Siska. Nanti bagi yang mau bertanya silakan, mau tanya apapun silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bunda Neni, Kak Neni yang sudah menyampaikan
materi singkatnya di hadapan kita bersama. Materi singkat tadi sebetulnya cukup menampar kami pada para orang tua, mengingatkan kami para orang tua, dan betul-betul menyadarkan kita kembali bahwa sudah banyak sekali nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kebersamaan yang hilang dan bergeser di era-era belakangan ini. Betapa kita sebagai keluarga kehilangan rasa di dalam rumah kita sendiri, kehilangan waktu di rumah kita sendiri untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi di antara anggota keluarga. Mungkin untuk membuka tanya jawab kita pada siang ini bersama Bunda Neni, kami mau bertanya sedikit dulu kepada Bunda Neni. Kira-kira dengan program 1821 itu apakah sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya komunikasi di dalam keluarga? Silakan Bu Neni. Iya, sebenarnya itu program ya yang memang diusulkan oleh pemerintah bagaimana orang tua dan anak sama-sama kembali duduk bareng di meja makan, ibadah bareng. Nah sebenarnya itu belum cukup kalau hanya berfokus ke situ. Percuma ngobrol bareng di meja makan, tapi ayah, ibu, dan anak-anak sibuk dengan gadget masing-masing. Percuma misalnya orang tua di rumah, tapi ibadah juga masing-masing. Yang terpenting adalah komunikasi itu sebenarnya bisa dilakukan anytime. Jadi tidak hanya nunggu di jam 18.21. Misalnya anak pulang sekolah, orang tua yang nanya gimana tadi sekolah, teman-teman gimana, guru gimana, banyak tugas ya. Jadi kalau pulang ayah bunda jangan langsung ditanya PR udah belum, ada PR enggak? Asik nggak kalau ditanya gitu? Enggak kan? Jadi bagi adik-adik di sini yang mau inform anak daerah masing-masing, nggak apa-apa loh. Mulai sekarang bicara baik-baik ke orang tua, bilang papa, mama, ayah, bunda, please jangan tanya PR dulu. Aku mau masuk dulu ke rumah. Kemudian aku juga butuh waktu untuk istirahat. Nanti aku akan ceritakan apa yang terjadi dengan diriku hari ini. Dan biasakan bercerita. Kenapa? Rumah tempat adik-adik pulang, rumah tempat kalian pulang. Seindah apapun kehidupan di luar rumah yang ditawarkan kepada kita, tempat yang paling indah dan paling berharga itu cuma memang adalah rumah. Tidak ada tempat lain, dan tempat yang paling menerima kita dengan kondisi apapun tak lain dan tak bukan memang adalah rumah. Jadi sebenarnya tidak cukup dengan 1821 itu Kak Siska. Anytime waktu itu bisa diluangkan. Sesekali bertanya kabar, kemudian sesekali juga saling memberikan reward, saling memberikan penghargaan, saling memberikan penguatan. Dia sama ayah bunda, ayah aku bangga punya ayah pekerja keras, tapi hari Minggu besok kita jalan bareng yuk gitu. Dia juga sama bunda-bunda, aku salut banget bunda seorang wanita karir yang hebat, tapi hari Minggu besok boleh nggak bunda masak di rumah bareng-bareng, nanti aku bantuin. Itu caranya, tanpa kita harus berantem, tanpa kita harus terlihatnya menjadi anak yang penuntut. Gitu ya Kak Sisa. Oke, makasih Bunda Neni. Mungkin boleh izin Bapak, kita minta 3 langsung angkat tangan. 3 orang dari peserta untuk memberikan harapan atau apa ya, keinginan tentang figur orang tua seperti apa yang kalian harapkan ada di rumah dan menunggu kalian pulang. Figur untuk orang tua yang saya harapkan berada di rumah itu orang tua yang selalu mendukung saya dalam kegiatan apapun. Bisa jadi menjadi forum anak Dharma Seraya, bisa menjadi OSIS atau apapun yang bisa mendukung saya. Jadi di rumah itu berharap apabila saya sudah datang di rumah itu orang tua saya itu selalu mendukung, yang dimana dikatakan seperti Bunda Neni tadi, yang dimana figur orang tua itu harus mengetahui bagaimana kondisi anaknya terlebih dahulu, yang dimana ketika ia sudah lelah maka ia pun berhenti untuk bertanya. Ketika ia telah kembali moodnya, dia bisa menceritakan semua yang terjadi di sekolah. Jadi itu yang saya harapkan untuk orang tua menjadi public figure di keluarga saya. Terima kasih. Sebelumnya kalau sosok orang tua yang saya inginkan di rumah itu ketika anaknya pulang sekolah, tidak biasanya kan kalau orang tua yang punya masalah tentang keluarga kayak broken home gitu, saya harap gitu kayak pas anaknya pulang nggak ada yang kayak yang akan menampilkan arus yang memisahkan drama musikalisasi dan
Tadi kan di rumah yang broken home, saya harap itu orang tua lebih mengerti anaknya gitu, bagaimana perasaan anaknya ketika melihat orang tua mereka bertengkar di mata mereka sendiri gitu. Saya kayak pengalaman saya sendiri gitu, kayak mudah-mudahan gitu kalau sosok orang tua itu kayak gitu aja. Ayo kita kasih semangat untuk Raisa. Ayo Raisa. Harapan aku untuk orang tuaku tersendiri di rumah, aku harap mereka bisa mengerti bagaimana pemikiran aku sendiri, karena selama ini aku sudah berumur 14 tahun, aku kadang merasa pemikiran yang menurut aku baik, tapi mungkin mereka menganggapnya lain. Saya tidak mengerti bagaimana perasaan aku yang sebenarnya. Aku tahu kalau yang mereka katakan itu baik, tentunya bagus untuk aku sendiri. Aku kalau boleh jujur, di sekolah, di luar anak ini berbeda dengan di rumah. Kalau di sana aku bisa aja gitu kayak gini kan. Kalau di rumah aku diam banget, karena kalau kayak gini di rumah kayak mana sih mau itu aku benci orang kalau aku jadi gitu aja. Semoga kedepannya aku bisa lebih berekspresi di rumah, lebih nyaman di rumah daripada di luar lah ya, bagusnya gitu aja. Nah, kebetulan adik-adik yang hidup di zaman ini udah kenal dengan istilah-istilah parenting orang tua belum? Sehingga jika kita punya orang tua yang tidak bisa memberikan kita kepuasan, yang tidak bisa memfasilitasi keinginan, pertama kali yang harus dilakukan adalah maafin orang tua kalian. Please, jangan ngejudge mereka sebagai toxic parents. Kenapa? Kenapa? Karena berkah ridho juga. Seburuk apapun orang tua, stop, jangan judge mereka sebagai toxic parents. Kita nggak bisa milih dari orang tua mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa menentukan kita bakal jadi orang tua, jadi parents yang seperti apa nanti. Oke? So, buat adik-adik yang punya kehidupan saat ini yang gak baik-baik aja, jangan pernah ngerasa insecure, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Kemudian maafin orang tuamu, maafin masa lalumu, tunjukkan pada dunia bahwa dirimu akan hebat dengan caramu sendiri dan akan bahagia versi dirimu sendiri. Sepakat? Oke, makasih Kak Siska. Terima kasih Bunda Neni. Kita lanjut bagi-bagi door prize gimana ya kira-kira? Ya. Agam udah dapat 2 tadi ya. Adik-adik forum anak yang cantik-cantik di lapisan kedua itu dari mana? Dari mana? Pariaman. Silakan untuk satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuli dari Forum Anak Kota Pariaman. Menurut kakak, bagaimana ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja, sedangkan hak anak itu untuk mendapatkan fasilitas yang dari orang tua, tetapi malah disuruh bekerja. Dari Forum Anak Kabupaten Solok. Di sini saya nggak nanya-nanya soal orang tua. Kenapa ya? Karena orang tua itu, baik buruknya orang tua itu adalah orang tua kita. Baiknya pendidikan orang tua itu adalah hal yang terbaik buat kita. Gak mungkin dong orang tua pengen anaknya nggak mapan, nggak mungkin. Nah, jadi Rizky cuma pengen nanya tentang diri Rizky sendiri. Nah, di sini Rizky udah memasuki umur 17 tahun dan pemikiran Rizky itu sangat-sangat bertolak belakang dengan orang tua. Nah, kayak orang tuanya pengen Rizky kan kamu pintar public speaking, pintar berorganisasi, gimana kalau kamu masuk ke PDN gitu. Tapi Rizky bukan bidang Rizky gitu. Rizky itu lebih pengen ke yang lebih menantang seperti fashion designer atau aktor, apa sih namanya?
perfilman. Nah, di sini pertanyaan Rizky, apakah Rizky itu termasuk orang yang nggak mau diatur atau apa sih istilahnya demokrasinya itu bertolak belakang lah gitu? Apa Rizky itu salah memilih diri Rizky sendiri? Apa harus mengikuti saran dari orang tua? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda dan ibu-ibu dan bapak lainnya. Nama saya Zikra Dwi Rahmansa, berasal dari Forum Anak Kabupaten Agam. Saya ingin bertanya kepada Bunda, apa tindakan kami ketika melihat orang tua kami sedang bertengkar, sedangkan kami tidak punya keberanian untuk melawan ataupun memberhentikan, mungkin hanya bisa menangis kali ya. Dan kami juga memiliki adik, melihat adik menangis atau gemeteran gitu ya, melihat orang tua bertengkar itu sakitnya sakit banget, kayak nggak tega. Saya punya tekad kalau adik saya kedepannya tidak akan pernah melihat seperti itu lagi, dan saya juga menitipkan pada diri saya sendiri bahwa saya berjanji saya akan menjadi orang tua yang lebih baik dan juga mengerti anak-anaknya sendiri. Sekian saja pertanyaan saya, Bunda. Oke, tadi ada pertanyaan bagaimana sih sikap kita menyikapi jika orang tua yang menyuruh anak bekerja. Mungkin kita melihat kalau dari sisi kita sebagai anak, harusnya kan kita dibesarkan dapat hak-hak kita sebagai anak, mendapatkan hak pendidikan, mendapatkan tempat yang aman, nyaman, rumah yang tenang, rumah yang ramah. Tetapi ada di situasi-situasi tertentu pada beberapa keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, ada kondisi yang keterpaksaan yang mengkondisikan mau tidak mau anak dilibatkan untuk harus bekerja. Nah, sekarang konteks bekerjanya apa? Jika bekerjanya ada sebuah program membantu atau mengedukasi anak, mendidik anak memiliki keterampilan entrepreneur, mungkin tidak bisa dikategorikan bekerja, tetapi mungkin bisa dikategorikan sebagai soft skill. Karena ada beberapa anak-anak di zaman sekarang itu punya penghasilan tambahan lewat keterampilan mereka dalam berwirausaha atau entrepreneur, dan itu bisa nambah uang jajan mereka, bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Tetapi jika anak diminta bekerja, dijadikan tulang punggung keluarga, dijadikan kuda beban, tentu dia sudah menyalahi undang-undang. Jika memang ada kondisi seperti ini, adik-adik juga sebagai pelapor dan pelopor di sini, pertama kali adalah intern dalam keluarga beritahu pada orang tua bahwa tidak di usianya adik-adik ini untuk harus bekerja, mencari nafkah bagi keluarga. Tetapi jika bekerja diorientasikan kepada mengembangkan diri, misalnya adik-adik jadi MC, terus dapat jajan. Adik-adik misalnya memberikan latihan-latihan soft skill, dapat jajan. Itu sudah bagian dari sebuah pengalaman kerja dan tambahan jajan. Tidak bisa dikategorikan sebagai bekerja. Tapi kalau sudah dibentuk harus cari nafkah bagi keluarga, mungkin belum saatnya. Karena tugas adik-adik adalah belajar mengejar cita-cita. Mungkin jadi kita lihat dari dua sisi ya, dari sebuah kondisi yang positif maupun dari kondisi yang negatif. Kemudian dilanjut ya Kak Siska, pertanyaan yang kedua. Si abang tadi keren banget, pengantarnya adalah meminta kita bahwa sama seperti yang saya sampaikan di depan, don't judge ya your parents gitu loh. Jangan kita memandang orang tua kita toksik, karena kita nggak pernah tahu yang dihadapi oleh orang tua kita di masa yang lalu dan di masa saat ini beratnya seperti apa. So ketika kita mengungkapkan pendapat, bicarakan dengan cerdas, bicarakan dengan tanpa melupakan attitude kita, tanpa melupakan adab kita sebagai seorang anak. Jika adik-adik tidak sampaikan dengan cara sama masalah minat dan bakat. Nah, kalau kita bicara masalah interesting, masalah minat, bakat, ini masalah personal ya.
saran dari saya sih mungkin boleh disampaikan ke orang tuanya untuk seleksi minat bakat, tes potensi minat bakat saja supaya ada penguatan yang mewakili dari dirimu Bang, bahwa dirimu memang menginginkan melanjutkan pendidikan ke situ, juga menginginkan suatu hari punya karir di situ. Sampaikan ke orang tua, nanti kalau pulang ke rumah bilang sama ayah bundanya bahwa tadi dapat informasi dari bundanya ini bisa tes potensi minat bakat untuk melihat arah minat bakatmu lebih kemana. Jadi tidak berdasarkan pemaksaan atau hanya karena ketertarikan orang tua. Nah, tidak kita lihat dari sisi positifnya bahwa semua orang tua tuh nggak pengen anaknya besok itu hidup susah. Dan beberapa orang tua tuh masih mengadopsi pola lama bahwa hanya dengan menjadi seorang ASN mungkin pejabat publik itu akan bisa hidup. Padahal sebenarnya banyak ruang lingkup pekerjaan, karir yang cukup luas dan itu juga bisa menghidupi bahkan memiliki karir yang baik gitu loh. Nah itu yang mungkin pemahaman orang tua kita yang wawasannya belum sampai ke sana. Karena saya sering sekali nanti ketemu dengan alumni-alumni mahasiswa saya cerita bahwa mereka sedang membangun karir, membuat sebuah bisnis startup. Itu nggak disetujui orang tuanya. Karena orang tua lebih baik udah tes CPNS aja lah nak, tes P3K aja jelas hidupnya, jelas gaji dan pensiunan. Tapi itu nggak diri mereka. Nah, saran saya sampaikan dengan cara yang indah, jangan lupain attitude, manner, dan adabmu terhadap orang tua seperti apa. Kayak lanjut aja yang ketiga ya. Sayang, halo, Zikra ya tadi namanya? Ya. Iya. Kekerasan dalam rumah apapun itu nggak boleh dibenarkan. Cara yang tepat kita menyampaikan kepada orang tua tanpa menimbulkan luka-luka baru adalah speak up dengan cara yang indah. Ngomong salah kedua belah pihak. Ketika bilang sama ayah, cari waktu sama ayah. Ayah, aku ingin dibesarkan menjadi anak perempuan yang bahagia. Tolong hargai ibu yang melahirkanku. Jangan marah-marah lagi di rumah. Jika ayah nggak suka, sampaikan dengan cara yang benar. Bilang sama ibu kurangi ngomelnya, ibu banyakin sabarnya. Sekarang kan banyak orang tua yang masih nggak tahu berbagi peran seperti apa. Nah, adik-adik yang hari ini kita ngobrol tentang parenting, harus tahu bagaimana membentuk diri besok jadi ayah yang baik itu seperti apa. Percuma punya pendidikan yang tinggi tapi nggak tahu caranya menjadi role model yang tepat. Maafin orang tuamu, sampaikan dengan cara yang bijak. Kemudian tetap mawas diri dan kata kepada diri bahwa apapun itu orang tua. Sampaikan dengan cara yang indah dan cut off di generasimu. Besok nggak boleh seperti itu. Dan jika ada luka pengasuhan, harus selesai dengan luka pengasuhan. Kenapa? Luka pengasuhan ini akan menjadi luka batin yang nggak kelihatan tadi, akan terduplikasi pada generasi berikutnya. Nah ini yang berbahaya. Ya, peluk jauh ya sayang ya. Oke, makasih Kak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rida Andini Pratiwi, biasanya dipanggil Andin. Aku berasal dari Forum Kota Sawalunto. Sebelumnya izin bertanya, Bunda. Dari tadi Bunda membahas tentang memaafkan orang tua, tetapi sebenarnya memaafkan itu memang tidak mudah untuk kami yang pernah memiliki trauma ataupun latar belakang background yang broken home. Gimana caranya Bunda untuk memaafkan latar belakang tadi walaupun susah? Sebenarnya kami sudah memaafkan, kayak di siang hari udah memaafkan dengan semua kesalahan-kesalahan orang tua yang lalu, tapi saat malam tuh rasanya bukan diri yang siang tadi Bunda, ada lagi jadi diri yang beda saat ya, apalagi lagi scroll TikTok. Biasanya kita lagi scroll TikTok, tiba-tiba FYP nih tentang keluarga yang cemara ataupun tentang masalah-masalah, jadi kayak aduh aku pengen nih keluarga yang kayak gini, padahal tadi udah maafin. Terus ada juga bisikan kayak orang lagi berantem tiba-tiba di telinga, terus lihat anak-anak kecil lagi jalan sama orang tuanya kayak bilang, kenapa nggak aku di waktu sesingkat ini hidup yang sekali dikasih, kenapa dikasihnya keluarga yang berantakan? Kan emang kita nggak bisa minta lahir di keluarga ini, tapi kenapa harus aku? Itu Bunda, gimana sih cara maafinnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Kalbi dari Forum Anak Payakumbuh. Jadi gini Bunda, setelah membahas pembincangan yang tadi, kan teman-teman
kan ya sedih Bun. Jadi gimana ya Bun cara merespon dan menanggapi teman-teman kita yang katanya keluarganya itu nggak cemara Bun. Terima kasih Bunda. Proses ya, ikuti proses tadi, nikmati proses tadi, dirimu akan sampai pada tahap bahwa kamu akan mampu untuk bisa merelakan itu semua. Letting go, untuk melupakan itu hakmu. Tetapi ingat, yang punya pikiran kita sendiri. Jangan biarkan terkontaminasi dengan apapun yang ada di sekitarmu. Hati-hati dengan sosial media, itu kadang-kadang malah men-trigger kita, membuat kita merasa di posisi yang paling tidak beruntung. Padahal sebenarnya, kenapa semua orang diciptakan punya masa lalu? Supaya dia bisa melihat bahwa kalau dia hanya hidup dengan masa lalu, dia nggak akan pernah maju. Dia hanya akan stagnan pada kehidupannya saat ini. Kemudian bagaimana apa yang kita pikirkan hari ini tentang diri kita, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita nanti. Bangunlah setiap hari dengan hope, dengan harapan. Kenapa kita hidup? Kenapa Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bahagia dengan cara kita dan versi kita sendiri. Karena itu, beri dirimu waktu, beri dirimu ruang. Gak perlu buru-buru untuk memaafkan semua. Tetapi jangan lupa, gak boleh marah lama-lama, gak boleh sedih lama-lama. Kita diciptakan kehidupan-kehidupan yang tidak baik ataupun orang-orang jahat dalam kehidupan kita, bukan untuk bikin kita sekarat, tapi bukan bikin kita kuat. Jadi Allah membawamu pada kehidupan saat ini yang tidak seperti teman-teman lain, itu akan ada hadiah di kemudian nanti. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniamu tak pernah hancur. Kayak lagi. Satu-satu. Oke. Udah senyum lagi Bunda Neni. Iya. Yang sedih tadi udah senyum lagi ya. Pertama, alhamdulillah, yang sedih hari ini dia punya circle yang positif. Pertahankan circlemu sayang, karena yang kamu butuhin adalah support system yang kuat. Tetaplah bersama teman-teman hebat, tetaplah bersama teman-teman baik yang selalu memberi kamu support. Ini adalah circle yang positif. Kemudian beri dirimu waktu. Maafin apa yang terjadi, maafin dirimu, maafin masa lalu, maafin keluargamu. Dan jangan pernah meminta menukar kehidupan kita dengan orang lain. Pengalaman Bunda, setiap kemanapun pergi, nanti akan ada orang yang nanya, enak kayak jadi Bu Neni? Saya bilang jangan. Pengen jadi kayak Bu Neni? Jangan, saya bilang. Belum tentu akan bisa seperti sekuat saya. Kenapa? Udah ada takarannya. Saya, Bunda Neni ini sampai ke tahap ini nggak mudah. Bunda Siska salah satu saksi hidup ya, perjuangan hidup saya dan karir saya. Nggak mudah sampai ke titik ini. Kenapa bisa sampai seperti ini? Satu saja, muliakan orang tua. Saya adalah anak yang sangat memuliakan orang tua saya. Alhamdulillah, rezeki yang diberikan Allah itu datang dengan sendirinya. Anak-anak yang memuliakan orang tuanya di kehidupan dunia, Allah akan memberikan kehidupan yang memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Jadi seburuk apapun orang tua kita, doakan mereka. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan pada dunia bahwa kalian adalah diciptakan memiliki jiwa-jiwa yang tangguh. Gak perlu harus hebat dalam segala hal. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menerima dirinya sendiri. Gimana dunia bisa menerima kalian kalau kalian gak bisa menerima diri sendiri? Kalau kalian sudah bisa menerima diri sendiri, akhirnya punya konsep diri yang positif. Lalu percuma cantik, ganteng, pinter, tapi yang paling penting itu adalah kita punya attitude, kita punya manners, kita punya akhlak. Karena tiga inilah yang akan memberikan kehidupan nanti yang baik buat adik-adik semua. Pegang tiga itu dalam hidup kalian. Kemanapun kalian pergi akan disayang Allah. Ketemu orang kaya nggak perlu kalian harus menjilat. Ketemu orang miskin nggak perlu harus menginjak. Jadi tiga hal itu yang saya bawakan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus
menjaga diri saya, menempatkan diri saya dimanapun saya berada. Karena itu harus punya konsep diri yang positif, sehingga kita bisa menerima diri kita, dunia pun akan menerima diri kita, rezeki pun juga akan terbuka. Jadi dalam bersyukurnya konsepnya kita mengambil perbandingan kepada yang lebih rendah gitu. Ketika kita katakan orang tua kita tidak sebaik orang tua teman kita, kita syukuri. Mungkin ada teman-teman kita sudah tidak punya orang tua lagi. Ketika kita susah, ketika kita tidak bisa, kita lihat perbandingan yang lebih rendah lagi, bahwa masih ada orang yang lebih susah dari kita. Dan sebaliknya, ketika kita di dalam, katakan dalam pendidikan kita merasa dapat juara, kita juga ambil perbandingan ke atas. Masih banyak orang-orang hebat di sekitar kita. Jadi ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan mudahkan segala jalan-jalan kehidupan kita. Dan juga terhadap orang tua, apapun yang kita berikan, apapun yang kita balas kebaikan jasa orang tua, katanya kata Allah itu tidak akan bisa kita balas walaupun dengan sekuat tenaga. Jadi artinya apapun yang kita lakukan kepada orang tua belum sebanding sedikit pun yang dilakukan orang tua terhadap kita. Mungkin gitu, Bu Neni, Pak. Kan kata Bunda tadi, kalau ada problem di keluarga itu kita lupakan, kita buka lembaran baru agar kita bisa bahagia dan hilang dari permasalahan tersebut. Tetapi ketika kita sudah membuka lembaran baru, masalah atau problem tersebut kembali lagi kepada kita. Itu gimana sih cara ngatasinya, atau gimana sih cara melupakan yang sebenarnya itu loh Bunda? Jadi aku bingung nih, gimana sih cara melupakan, dan melupakan itu butuh waktu yang sangat panjang, bukan pendek saja. Terkadang dari kata-kata yang bulian orang-orang, mungkin saat ini bulian itu sudah dibilang mendunia, terutama di Sumatera Barat. Nah, kadang ketika kita sudah melupakannya, bulian tersebut kembali lagi, pastinya kita kembali lagi dengan pola pikir yang seperti dulu. Gimana sih masalah aku kok seperti itu ya gitu. Padahal sebenarnya diri kita ini udah melupakan permasalahan itu. Jadi gimana nih Bunda Ayah? Terima kasih ya. Forum Anak Kota Pariaman. Izin bertanya Bunda, mengapa sih pola asuh orang tua dapat mempengaruhi sikap kemandirian seorang anak Bunda? Terima kasih. Saya Vicky Putri dari Forum Anak dan saya. Sebenarnya saya sudah matang semangat untuk bertanya karena dari tadi saya sudah teriak-teriak tidak dipilih. Tapi pertanyaan ini harus saya tanyakan untuk kehidupan saya selanjutnya. Jadi tadi ada kata Bunda ini, katanya itu kalau misalnya ada parenting yang otoriter itu kita harus cut off. Tapi bagaimana cara kita meng-cut off-nya Bunda? Apakah kita akan ngomong baik-baik kepada orang tua? Tapi ada sebagian orang tua ini kalau kita ngomong baik-baik itu udah menganggapnya kita menggurui dia. Tapi kalau kita cut off dengan cara kita silent treatment, kita dianggap melawan, karena kita masih bergantung hidup dengannya Bunda. Jadi bagaimana Bunda? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Izin bertanya Bunda. Ini pertanyaannya agak panjang apa ya Bunda? Jadi gini Bunda, ini permasalahannya bukan dari Wulan sendiri, tetapi ini dari kakak kandung Wulan sendiri Bunda. Jadi permasalahannya ini udah beberapa bulan yang lalu, tapi sampai sekarang belum selesai. Dan ini gara-gara permasalahan jodoh Bunda. Nah, jadi kakak Wulan ini kan udah waktunya menikah Bunda. Kayak udah umurnya udah agak tua gitu Bunda. Udah 25 ke atas. Tetapi di satu sisi jodoh yang kakak Wulan ini gak disetujui sama orang tua Wulan. Terus gara-gara itu ikatan antara anak sama orang tua itu udah putus Bunda, gara-gara permasalahan tidak setuju itu Bunda. Bahkan kata orang tua Wulan gini Bunda, kalau kamu udah nikah terserah, pergilah ke rumah si cowok itu, jangan pernah kesini, dan kalau ada marah, kalau lagi marahan atau berantem atau cerai jangan pernah kesini. Terus di satu sisi juga Wulan juga kasihan sama kakak Wulan Bunda. Tetapi di satu sisi juga Wulan juga kasihan sama orang tua Wulan Bunda, karena mungkin dia dibilang hati kakak Wulan itu juga udah keras atau nggak bisa dibilangin dari orang-orang lain gitu Bunda. Jadi apa solusinya Bunda buat nyelesain permasalahan itu Bunda? Kan nama saya Kusum Fatimah dari Pemkara Kabupaten
keluarga Cika sama hubungan Cika sama keluarga Cika tuh kayak agak kurang erat gitu loh. Gara-gara kayak mau nanyain kabar tuh kayak segan atau gimana gitu. Jadi gimana caranya biar hubungan antara anggota keluarga itu bisa erat, bisa nggak canggung, apa solusinya gitu Bunda? Terima kasih Bunda. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar ku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, tak pastikan didengar. Curhat yang hebat adalah hari ini tidak baik-baik saja. Kita juga ada hal-hal dalam kehidupan yang nggak bisa kita kendalikan. Buat pertanyaan pertama ya, ada hal-hal di luar kendali kita. Ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Salah satunya adalah keluarga. Jangan pernah minta ganti keluarga, jangan pernah minta ganti orang tua. Jangan kita berpikir bahwa kehidupan teman lain bisa baik-baik saja, belum tentu seperti yang kita lihat saat ini. Karena itu, jika kita berharap bahwa hari ini baik-baik saja, yang paling pertama harus kita lakukan dulu adalah membujuk diri kita sendiri. Husnuzon, husnuzon, husnuzon. Berbaik sangkalah kepada diri sendiri. Berbaik sangkalah pada kehidupan kita. Berbaik sangkalah pada setiap rencana Allah yang ciptakan buat kita. Karena apa? Karena setiap kita berbaik sangka, setiap itu juga otak kita akhirnya merekam dan merespon semua peristiwa yang lewat di depan kita adalah semua hal yang memang harus kita jalani. Ini hidup. Namanya hidup itu memang harus berproses, harus belajar. Dan belajar ini seumur hidup. Karena itu jangan pernah minta sesuatu yang sebenarnya nggak mampu kita pikul. Karena apa? Masing-masing orang sudah disiapkan dengan kadarnya yang berbeda-beda. Rasa sakit dirimu sayang, rasa sakit saya kadarnya beda di ketika saya di usiamu. Yang paling penting adalah bagaimana dirimu menjaga mental health itu sendiri. Itu penting. Hati-hati dengan segala komentar negatif. Bullying memang nggak bisa dibenarkan dengan hal atas alasan apapun. Tapi itu tadi yang paling penting adalah stay away from toxic people. Tutup telingamu dari segala komentar negatif. Kamu yang punya pikiranmu, kamu yang punya dirimu. Jangan biarkan siapapun mengganggu hari-harimu saat itu. Jangan biarkan apapun mengambil senyummu. Contoh yang paling utama adalah pertama, jangan pernah kita membandingkan diri kita. Self-acceptance, terima dirimu dengan baik. Self-care, jaga dirimu dengan baik, termasuk adalah menjaga pikiran. Sekarang misalnya contoh, ada hari ini orang bilang saya jelek. Kalau saya ulang kata-kata tadi dalam otak saya ribuan kali, saya nggak akan datang ke sini, pasti saya bilang bahwa diri saya jelek dong. Jadi hati-hati dengan kata-kata ranjau mental yang kita izinkan itu ada di dalam diri kita. Nobody can hurt me without my permission. Gak boleh siapapun menyakiti kita tanpa izin kita. Jadi hati-hati. Kadang-kadang yang lebih jahat sama diri kita tuh kita sendiri. Kita terjebak dengan pikiran-pikiran negatif kita yang sebenarnya diciptakan oleh diri kita. Tapi bisa saja triggernya ada lingkungan. Keputusan kita adalah mau menjadi happy people atau menjadi sad people. Kalau adik-adik punya sosial media, hati-hati. Apa yang adik-adik buka, algoritmanya akan mengikuti itu. Karena itu, follow-lah orang-orang yang bisa memberikan motivasi. Smart people bukan hanya sekedar famous people. Beda ya. Selebgram atau apapun yang adik-adik lihat, pilihlah mereka-mereka yang smart people. Bukannya hanya sekedar famous people. Orang-orang pintar, orang-orang hebat, bukan hanya sekedar orang-orang yang terkenal.
Rajinlah membaca, rajinlah beribadah, rajinlah lakukan hal-hal yang positif. Seperti yang Pak Zul sampaikan tadi, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Dengan begitu, lukamu yang setiap hari itu ada akan lama-lama menjadi sebuah imunitas. Besok ada masalah lagi, secara tidak langsung tubuh kita langsung autoimun, bereaksi bahwa kita pernah punya masalah yang sama, dan tanpa kita sadari kita punya strategi tersendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Coping namanya. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua tadi hampir lupa apa, Bunda Siska? Pertanyaan kedua dari Floren ya. Kenapa pola asuh orang tua berpengaruh pada kemandirian anak? Iya, jelas ya kalau ada orang tua yang permisif, yang serba excuse, apa-apa anaknya difasilitasi, apa-apa anaknya dibantu, ya otomatis anaknya nggak bisa mandiri. Karena itu jangan biarkan diri kita tumbuh menjadi pribadi yang tidak mandiri. Dalam artian adalah yang adik-adik generasi Z hadapi saat ini tuh berbeda ketika di usia kami. Tantangannya luar biasa. Karena itu jadilah orang-orang hebat, jiwa-jiwa yang hebat, bukan hanya sekedar pinter tadi, tapi adalah ketika kita juga mampu mengelola masalah kita sendiri. Kemampuan problem solving kita juga terbentuk. Karena itu bisa kebayang anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter, tanpa mereka sadari mereka mungkin terbentuk menjadi pribadi personality yang keras. Nah, personality yang keras tadi ada positif negatifnya. Positifnya mungkin dia akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang tangguh. Negatifnya kalau dia tidak bisa mengelola, dia akan menurunkan pada generasi berikutnya. Jadi pola asuh apapun yang dipakai oleh adik-adik nanti, mau pola asuh yang demokratis, terlalu demokratis juga nanti bisa kebabasan. Anak jadi nggak punya batasan lagi sama orang tua. Bestie ti bestie ya, orang tua sama anak sekarang kan mesti jadi bestie. Tapi kalau nggak ada batasan, jadinya juga nggak ada adab dong. Misalnya ngomong sama orang tua kayak sama temen. Misalnya nih, biasa sama temennya ngomong, what's up sih? Maksud? Ya kan nggak mungkin sama orang tua ngomong gitu. Maksudnya bercanda. Tapi ketika orang tua maksud, ya kan nggak cocok juga kan? Nah itu tadi. Jadi pola asuh apapun itu di dalam keluarga terkondisikan kadang-kadang mau tidak mau harus mengambil pola asuh yang tegas, bukan keras. Kalau ada batasan, ada rule di dalam keluarga, konsep nilai moral terbentuk dengan tersusun dengan sistematis, tersusun dengan sangat indah dan sangat marwah. Insya Allah anak-anak yang diciptakan dalam keluarga tadi juga yang sisi mental juga sisi akhlaknya. Gitu. Ketiga apa Bun? Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya meng-cut off parenting yang tidak baik? Oke, tadi dengan berkaitan dengan pernyataan yang kedua tadi ya, bukan maksudnya mungkin bukan cut off ya, dalam artian adalah tidak menduplikasi. Tetapi dari semua pola asuh yang bisa jadi otoriter, coba lihat menurut kalian, kerasnya ayah bisa saja menjadikan anak perempuan dan anak laki-lakinya tangguh hari ini. Kalian kuat menghadapi apapun diomelin sama panitia. Dek nggak kayak gitu dek, jangan banyak ngobrol dek, jangan banyak ini dek gitu loh. Tapi kalau coba bisanya kalian punya orang tua yang anak sayang sini sayang ayah. Begitu dikasih tahu sama kakak pembina, dek nggak kayak gitu dek, pulang aja lah kakaknya marah-marah. Lihat kan? Nah jadi ternyata ada untungnya juga punya ayah yang tegas. Kadang-kadang juga harus marah. Terus ada untungnya juga kadang-kadang punya mama yang suka ngomel. Contoh yang saya kalau boleh flashback ke masa lalu, saya punya papa yang sangat distrak aku. Pertama, kami kalau sebelum tidur tuh lampu nggak harus semua dicabut. Semua keran harus ditutup. Belajar tuh jam 9 malam harus selesai. Itu membuat saya menjadi pribadi yang tangguh. Saya nggak kaget ketika merantau tamat SMA berangkat ke Jogja tanpa saudara, tangguh. Dan terbiasa sampai hari ini mematikan keran, mematikan lampu dan sebagainya. Gara-gara itu saya dapat pekerjaan menjadi pengawas salah satunya waktu itu. Karena dianggap disiplin. Nah minimal belajar disiplin dalam diri. Syukur saya punya ayah yang keras, saya syukur punya ibu yang tukang ngomel. Sampai hari ini saya sudah 44 tahun, masih sering diomelin sama mama saya. Gak apa-apa, kenapa? Besok ada lagi yang ngomelin saya, nanti jadi rindu. Jadi walaupun saya sekarang mama tinggal dengan saya, kadang-kadang ya diomelin beliau biasa aja. Nanti kalau nggak ada lagi ngomelin saya. Jadi kenapa adik-adik sini berprestasi? Jangan dikira hanya karena kerja keras adik-adik. Ada doa ayah dan ibu yang membuatmu bisa seperti ini.
Dan alhamdulillah ya, kita masih didoakan orang tua kita. Kalau nggak ada gimana? Gitu. Oke, satu lagi tadi. Dua lagi. Oke. Pertanyaan dari Bulan tentang permasalahan kakak kandung iya. yang akhirnya membuat ikatan orang tua dan anak menjadi putus ya. Iya. Itu bagaimana Bunda Neni? Iya, masalahnya complicated ya, dan itu ada sebuah pilihan. Orang-orang dewasa, mereka harus berhati membuat sebuah pilihan dan membuat sebuah keputusan dalam hidup mereka. Di situ kita belajar tentang analisis resiko. Dan tidak semua keputusan itu bisa menyenangkan semua orang. Apapun keputusan dalam hidup, semua pasti ada resikonya. Kita belajar tentang itu. Ketika otak kita merekam setiap peristiwa, setiap keputusan, pasti ada resikonya. Otak kita akan merespon bahwa kita siap terhadap apapun yang ada di depan kita. Kita nggak takut, nggak perlu cemas. Kenapa hari ini kita banyak cemas, takut, hingga depresi? Karena terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang itu terjadi. Karena terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tahu itu bakal datangnya kapan gitu loh. Permasalahan keluargamu sebagai adik tentunya pasti dilema kan. Sisi lain kakak kasihan, sisi lain orang tua yang juga kasihan. Beri waktu pada masing-masing pihak. Insya Allah waktu akan memberikan obat. Insya Allah waktu juga akan memberikan ruang. Tugasmu sebagai adik adalah jangan membiarkan mereka putus kontak, putus komunikasi. Dirimu sebagai perwakilan keluarga tetap menjaga komunikasi itu. Sampaikan kabar kepada kakak, kabar-kabar yang baik tentang orang tua. Sampaikan ke orang tuamu kabar-kabar yang baik tentang kakak. Kemudian jika ada kabar yang tidak baik pun, tugasmu juga sebagai bagian dari keluarga juga harus menyampaikan. Sehingga dengan begitu dirimu tetap menjadi titian kasih dalam keluarga tadi. Sehingga mereka tidak akan terlihat ada putus komunikasi. Karena dirimu yang akan tetap menjadi tali silaturahmi tadi, tanpa mungkin mereka harus bertemu. Tapi satu sama lain tahu tentang kabar masing-masing. Tugasmu itu sayang, dan ambillah sesuai dengan porsimu. Porsimu bukan sebagai orang tua, jadi jangan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua. Porsimu sebagai saudara, sebagai anak, itu aja. Jadi jangan membebani dirimu di luar kemampuan yang harusnya kamu miliki. Oke sayang? Yang terakhir Bunda Neni, bagaimana memperkuat hubungan keluarga ya? Gimana caranya memperkuat hubungan keluarga? Iya, siapa tadi yang nanya sayang? Husnul Fatimah. Iya, boleh di lagi nggak di propping lagi, maksudnya gimana memperkuat dalam hal komunikasi ya atau bagaimana? Oh iya, keluarganya pendiam gitu ya, jarang berkomunikasi. Iya, pola masing-masing keluarga kan beda-beda ya. Ini juga mengadopsi keluarga sebelumnya. Orang tua dari ayah kita, mereka mengadopsi pola komunikasi orang tuanya. Gitu juga ibu kita. Ditambah dengan personality. Ada orang yang memang introvert, pendiam, ada yang keluarga yang extrovert, heboh-heboh nggak jelas, itu masing-masing. Yang penting adalah ketika dirimu sekarang belajar tentang pola komunikasi yang efektif seperti apa, pola komunikasi empati seperti apa. Biasanya itu kan dibahas dalam kegiatan forum anak. Mulailah sebagai agent of change, agen perubahan. Mulailah misalnya ngajak orang tua ngobrol bareng saat di meja makan, keluar bareng, liburan atau sekedar piknik dekat-dekat, piknik tipis-tipis, liburan tipis-tipis, nggak apa-apa. Memulailah, karena di dalam keluarga itu berarti sudah saatnya ada generasi yang akan membawa perubahan lebih baik dalam keluarga tadi. Oke, gitu ya sayang. Ya, kita dengarkan jawaban dari Bunda Neni dulu untuk dua penanya tadi.